Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi perkembangan teori atom. Teori atom yang pertama yaitu adalah teori atom Dalton atau model atom Dalton. Namun demikian sebenarnya sebelum Dalton ini mengemukakan terkait dengan model atomnya, filosof asal Yunani yaitu Demokritus sudah mencetuskan yang disebut sebagai atom. Jadi atom ini merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Tetapi Dalton melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan atom dan mendapatkan suatu teori bahwa menurut Dalton, bahwa unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut sebagai atom. Dan ini sebenarnya masih sama dengan pendapatnya Demokritus. Tetapi pendapat yang lain dari Dalton ini mendukung dari model atomnya, yaitu bahwa menurut Dalton, atom-atom yang menyusun suatu unsur adalah identik, baik massa, ukuran, dan sifatnya. Sedangkan atom dari unsur yang berbeda ini tidak identik, baik massa, ukuran, atau sifatnya. Artinya, misalkan atom yang menyusun unsur aluminium dengan atom yang menyusun unsur besi, ini dia tidak identik karena dia menyusun unsur yang berbeda. Kemudian, menurut Dalton, senyawa merupakan gabungan atom-atom yang terdiri dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu dan tetap. Jadi misalkan senyawa air yaitu H2O, dalam pembuatan senyawanya itu memiliki perbandingan tertentu dan tetap. Selanjutnya menurut Dalton, atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Sehingga di dalam suatu reaksi kimia ini sebenarnya hanya terjadi penataan ulang atom-atom saja. Dari sini Dalton mengemukakan model atomnya bahwa atom ini hanya suatu bola pejal yang tidak dapat dibagi lagi. Ini adalah model atom Dalton. Nah, model atom Dalton ini masih sangat sederhana dan selanjutnya ini mengundang ilmuwan lain untuk melakukan percobaan lebih jauh terkait dengan atom. Ada model atom Thomson. Dalam mengemukakan model atomnya, Thomson sebelumnya menemukan partikel yang disebut sebagai elektron, sehingga yang menemukan elektron ini adalah Thomson. Dalam menemukan elektron, Thomson menggunakan percobaan tabung sinar katoda. Tabung sinar katoda kalau digambarkan skemanya adalah seperti ini. Jadi dia merupakan suatu tabung hampa udara yang dialiri arus listrik dengan energi yang sangat besar. Dan di sini diberikan suatu elektroda katoda dan anoda. Nah, setelah tabung katoda ini diberikan energi listrik yang sangat tinggi, ada suatu sinar yang merambat lurus dari katoda menuju anoda. Dan ini sebenarnya sinarnya itu tidak terlihat ketika di ruangan yang terang, sehingga ini diperlukan suatu partikel pemendar untuk mengetahui sinarnya itu jalannya kemana. Dan ini biasanya ditambahkan suatu fosfor untuk memendarkan sinar. Nah, ini merupakan suatu sifat pertama dari sinar katoda, yaitu dia merambat lurus dari kutub negatif atau dari katoda menuju kutub positif atau anoda. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Thomson tidak berhenti sampai di sini. Thomson selanjutnya memberikan gangguan terhadap sinar yang merambat lurus ini dengan menambahkan medan listrik. Setelah ditambahkan medan listrik, ternyata sinar katoda ini berbelok arah menuju ke kutub positif. Dengan demikian, Thomson berpikir bahwa sinar katoda ini merupakan partikel yang bermuatan negatif karena dia mampu tertarik ke dalam kutub positif medan listrik. Dan selanjutnya sinar katoda ini disebut sebagai elektron oleh Thomson. Dalam hal ini adalah partikel yang bermuatan negatif. Tetapi selain dia itu dapat dibelokkan oleh medan listrik, sinar katoda ini juga dapat dibelokkan oleh medan magnet. Sehingga ini menjadi sifat yang kedua dari sinar katoda, yaitu dapat dibelokkan oleh medan listrik atau magnet. Kemudian sifat sinar katoda yang ketiga yaitu tidak dipengaruhi oleh jenis kawat untuk elektrodenya, ya, kemudian jenis gas di dalam tabung dan bahan untuk menghasilkan arus listrik. Artinya elektrodanya ini menggunakan apa saja tetap akan dihasilkan sinar katoda. Artinya sinar katoda itu berada di semua unsur atau materi. Nah, sehingga dari sini Thomson mengemukakan teori atomnya, yaitu bahwa atom merupakan bola pejal bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bermuatan negatif seperti roti kismis. Kalau digambarkan model atom Thomson itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah suatu bola pejal dan ada elektron tersebar merata di
dalam bola pejal ini. Dan kenapa kok menurut Thomson ini bola pejalnya bermuatan positif? Karena untuk menetralkan partikel negatif yang ada di dalam atom ini. Karena suatu atom ini dia tidak bermuatan alias dia adalah netral. Sehingga ketika di dalamnya ada muatan negatif, berarti harus ada muatan positif yang menetralkan. Dan menurut Thomson, partikel yang bermuatan positif itu adalah di bola pejal. Model atom yang dicetuskan oleh Thomson ini mengundang peneliti lain untuk melakukan eksperimen lebih lanjut. Dan berikutnya muncul model atom Rutherford. Dalam mengemukakan model atomnya, Rutherford sebelumnya menggunakan data hasil penelitian dari Goldstein, karena Goldstein ini sebelumnya menemukan yang namanya proton dengan menggunakan percobaan sinar kanal. Percobaan yang dilakukan oleh Goldstein dalam menemukan proton yaitu dengan memodifikasi tabung sinar katoda yang digunakan oleh Thomson sebelumnya. Bahwa di dalam modifikasinya dia memberikan lubang atau kanal pada elektroda katoda atau elektroda negatif. Dan setelah di dalam tabung sinar kanal ini diberikan suatu tegangan listrik yang sangat tinggi, ada partikel yang bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, dari katoda ke anoda. Dan ini adalah sinar katoda yang sebelumnya sudah ditemukan oleh Thomson. Tetapi di sisi lain, Goldstein menemukan suatu sinar yang lain yang berasal dari anoda ke katoda. Dan ini yang diwujudkan dengan warna biru di sini. Dia sinarnya adalah berasal dari anoda menuju ke katoda melalui kanal di sini, maka disebut sebagai sinar kanal. Dan ini karena berasal dari kutub positif, maka sinar kanal ini merupakan sinar yang bermuatan positif. Dan selanjutnya oleh Goldstein disebut sebagai proton. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Goldstein ini mengundang Rutherford untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Jadi apabila suatu atom itu ada proton dan ada elektron, maka bagaimana kedudukan keduanya di dalam suatu atom? Sehingga Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa ke dalam suatu lempeng tipis emas. Nah, setelah ini ditembakkan dengan suatu partikel sinar alfa, yaitu adalah partikel yang sangat berat dan bermuatan positif. Nah, sinar alfa ini banyak yang diteruskan. Ya, banyak sinar alfa yang diteruskan, tapi sebagian kecil ada yang dibelokkan, dan ada juga yang bahkan sampai dimantulkan. Dan ini mengundang analisis Rutherford lebih lanjut. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, karena banyak partikel sinar alfa yang diteruskan dari hasil penelitiannya, maka Rutherford berpikir bahwa sebagian besar dari atom itu adalah berupa rongga kosong atau ruang kosong, karena dia mampu melewatkan si sinar alfa tadi. Tetapi karena di dalam atom ini ada sesuatu yang mampu membelokkan bahkan memantulkan sinar alfa, menurut Rutherford berarti di dalam inti atom ini ada suatu benda yang kecil tapi masanya sangat besar. Karena dia mampu membelokkan sinar alfa atau memantulkan sinar alfa. Dan hasil ini mengundang Rutherford untuk melakukan atau mencetuskan suatu teori atom, yaitu bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil bermuatan positif sebagai pusat massa yang dikelilingi oleh elektron. Nah, kenapa kok pusat massanya ini tadi bermuatan positif? Karena dia dapat memantulkan sinar alfa, bahwa sinar alfa tadi adalah partikel bermuatan positif. Sehingga positif dengan positif dia saling tolak. Nah, dari sini memunculkan model atom Rutherford, yaitu adalah bentuknya seperti ini. Jadi di sini intinya ini adalah bermuatan positif sebagai pusat massa dan elektron mengelilingi inti di sekitar inti atau di sekeliling inti. Akan tetapi di model atom Rutherford ini ada penelitian Rutherford yang masih menjadi pemikiran bagi Rutherford, yaitu menurut Rutherford, dan ini merupakan dasar dari penemuan neutron oleh James Chadwick. Jadi pada penelitian Rutherford ini, dia menemukan kejanggalan bahwa perbandingan massa helium dan hidrogen ini seharusnya adalah 1:2. Karena kalau di dalam suatu inti atom itu hanya ada proton, maka proton dari helium itu 2 dan proton dari hidrogen itu jumlahnya juga 2, harusnya massanya sama di sini. Harusnya perbandingannya adalah 1:2. Akan tetapi, faktanya ini masih lebih berat yang helium. Dan untuk menghasilkan massa yang sama, ini diperlukan hidrogen sejumlah 4 untuk setiap satu atom helium. Artinya perbandingan helium dengan hidrogen adalah 1:4.
Maka Rutherford meyakini bahwa ada partikel lain di dalam inti atom selain proton tadi. Sehingga ini menjadikan James Chadwick untuk melakukan percobaan lebih lanjut. Percobaan yang dilakukan oleh James Chadwick yaitu dengan skema seperti ini, dia menembakkan sinar alfa ke dalam suatu atom berilium. Jadi di sini polonium memancarkan sinar alfa atau menembakkan sinar alfa dari polonium menuju berilium. Setelah berilium ini ditembaki oleh sinar alfa, ada partikel lain yang loncat dari berilium yang digambarkan dengan warna biru di sini. Dan partikel dari berilium ini ditembakkan lagi ke dalam suatu parafin. Dari parafin muncul partikel lain yang loncat dari situ setelah kena partikel dari berilium ini. Dan ini partikelnya, ini setelah dideteksi oleh detektor, partikel yang warna merah yang berasal dari parafin setelah dikenai oleh tembakan dari berilium tadi, ini adalah partikel proton. Nah, tetapi yang warna biru ini partikelnya dia tidak bermuatan. Ya, dari hasil penelitian James Chadwick ini partikelnya tidak bermuatan. Awalnya yang menjadi hipotesis adalah apakah dia adalah sinar gamma, karena gamma itu juga sinarnya tidak bermuatan. Akan tetapi kalau sinar gamma tidak mungkin dia mampu untuk mementalkan si proton. Karena proton ini masanya besar, sehingga kalau gamma yang tidak punya massa tidak mungkin dia mampu untuk menjadikan partikel proton ini bisa lepas dari parafin. Sehingga hipotesis yang ini adalah tidak benar. Maka dari situ Chadwick mengemukakan bahwa partikel ini punya massa tapi tidak bermuatan. Dan dia mewujudkan sebagai neutron, yaitu suatu partikel dengan massa hampir sama dengan proton tapi dia tidak bermuatan alias netral. Partikel tidak bermuatan dengan massa hampir sama dengan proton. Sehingga dari sini partikel penyusun atom sudah cukup lengkap, yaitu ada elektron yang ditemukan oleh Thomson, kemudian ada proton yang ditemukan oleh Goldstein, dan ada neutron yang ini ditemukan oleh James Chadwick. Sehingga dari sini penelitian terkait dengan atom masih berlanjut dan memunculkan teori baru yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, ini mengembangkan atau memperbaiki teori yang dikembangkan oleh Rutherford. Di dalam model atom Rutherford tadi, bahwa Rutherford tidak mampu menjelaskan kenapa elektron tidak dapat jatuh ke inti, dan ini disempurnakan oleh Niels Bohr melalui postulat dari Bohr. Yang pertama adalah bahwa masih sama, atom terdiri dari inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Neutron yang baru saja ditemukan oleh James Chadwick pada saat itu. Kemudian, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut sebagai orbit atau kulit atom. Nah, ini yang mendasari kenapa kok elektron ini tidak dapat jatuh ke dalam inti. Karena dia ketika mengelilingi inti atom, dia berada di orbit atau di kulitnya pada lintasan yang stasioner. Sehingga menurut Niels Bohr, ini ada kulit-kulit elektron, tempat elektron mengelilingi inti atom. Jadi ada kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4, atau kulit K, L, M, dan N. Nah, jumlah elektron setiap kulit ini menurut Bohr ini adalah 2N pangkat 2, di mana N itu adalah nomor kulitnya atau tingkat energinya. Sehingga untuk kulit pertama atau N yang 1 ini maksimal elektronnya adalah 2, kemudian kulit kedua menggunakan rumus 2N pangkat 2 ketemu elektron maksimalnya adalah 8, dan seterusnya. Kulit keempat elektron maksimalnya adalah 32, dan ini tidak hanya berhenti sampai di kulit keempat, nanti masih ada kulit yang dengan jumlah elektron maksimalnya masih menggunakan aturan 2N pangkat 2. Selanjutnya menurut Bohr, elektron ini dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain dengan menyerap energi atau disebut sebagai eksitasi, ataupun memancarkan energi yaitu deeksitasi. Nah, bagaimana eksitasi dan deeksitasi ini terjadi? Untuk yang eksitasi ini merupakan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi dengan menyerap energi. Ilustrasinya adalah ketika suatu elektron dari kulit tingkat energi rendah, dia menyerap energi dari suatu foton. Maka ketika energi yang diserap ini cukup besar, maka elektron ini mampu berpindah bisa sampai 2 kulit perpindahannya. Nah, kalau misalkan energi yang diserap ini hanya sedikit, maka perpindahannya biasanya hanya 1 kulit saja di sini. Nah, ini namanya adalah eksitasi, perpindahan elektron dari kulit rendah ke kulit
yang lebih tinggi atau tingkat energi rendah ke tingkat energi yang tinggi. Kalau yang dieksitasi ini kebalikannya, yaitu perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah dengan melepaskan energi. Bagi ilustrasinya, misalkan elektron berpindah dari kulit ketiga ke kulit pertama. Nah, di sini ketika dia pindah dari kulit tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah, maka dia akan melepaskan energi dalam bentuk foton. Ataupun kalau misalkan perpindahannya cuma satu kulit, berarti energinya juga rendah di sini. Nah, ini adalah terkait dengan eksitasi dan deeksitasi. Kemudian selanjutnya penelitian terkait dengan model atom belum berhenti sampai di sini. Dilanjutkan dengan teori atau model atom modern. Dan ini dikemukakan oleh 3 ilmuwan sekaligus ya, yang saling berkaitan dan saling mendukung, yaitu ada Heisenberg, kemudian Schrödinger, dan de Broglie. Terus, sedikit lagi ya. Oke. Nah, ini namanya adalah model atom modern dengan menggunakan teori mekanika kuantum yang dikemukakan oleh ketiganya di sini. Jadi menurut model atom modern, bahwa atom ini terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron, dan elektron yang mengitari inti pada orbital-orbitalnya. Jadi elektron mengelilingi inti itu pada orbital-orbitalnya. Kemudian, dengan memadukan asas ketidakpastian Heisenberg dan mekanika gelombang dari de Broglie, maka Schrödinger merumuskan konsep yang disebut sebagai orbital. Di mana orbital ini adalah suatu ruangan di mana peluang elektron itu ditemukan, atau peluang elektron ditemukannya sangat besar, disebut sebagai suatu orbital. Kemudian untuk menentukan kedudukan elektron pada suatu orbital-orbital dinyatakan dengan bilangan kuantum. Sehingga model atom modern ini bentuknya dari seperti awan-awan elektron. Ya, jadi di sini ada tingkat energi 1, tingkat energi 2, dan seterusnya. Nah, orbital bentuknya seperti apa? Orbital ini ada 4 macam. Yang pertama ada orbital S, kemudian orbital P, orbital D, dan orbital F. Dan ini ruang yang berbentuk bola, kemudian bola berpilin, dan seterusnya. Ini didasarkan pada bilangan gelombang yang sebelumnya sudah dianalisis oleh Schrödinger berdasarkan konsep dari Heisenberg dan de Broglie.